Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu laksanakan zikir pagi, baca al-maksurat, supaya anak-anak selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3 makanan sehat. Subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran ketiga. Nah, coba anak-anak amati beberapa gambar berikut. Jadi Indonesia kan memiliki perbedaan kebudayaan. Contohnya ada karya seni, bahasa, tarian, dan juga lagu daerah. Menurutmu, apakah nilai kebersamaan perlu dikembangkan dalam masyarakat? Apakah nilai kebersamaan itu penting? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal tersebut. Namun, untuk pertama yang akan kita pelajari yaitu pembangunan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya yaitu pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti halnya pembangunan sosial ekonomi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, bagaimana cara kita berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial budaya? Yaitu dengan cara membeli produk hasil karya budaya daerah-daerah yang ada di Indonesia. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian mempelajari tentang batik. Anak-anak sudah tahu kan bahwa batik merupakan produk hasil karya budaya dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Hampir setiap wilayah di Indonesia itu merupakan wilayah yang menghasilkan batik dengan corak-corak khas dari daerah mereka masing-masing. Contohnya ada batik Pekalongan, ada batik Cirebon, ada batik Solo, ada motif batik Toraja, dan masih banyak lagi motif batik yang ada di Indonesia. Kita harus bangga menggunakan motif batik yang ada di Indonesia tersebut. Kalau kalian pahami, kalau kalian amati, motif-motif batik tersebut sangat bagus untuk kita kenakan. Misalkan pada acara-acara resmi, kemudian sekarang juga sudah dimulai digunakan untuk seragam sekolah. Lah, itu tujuannya adalah mengangkat produk batik itu sendiri. Jadi dengan adanya gencar mengenakan batik itu akan lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memproduksi batik itu sendiri. Era sekarang sangat beda sekali dengan zaman dahulu ya. Dulu sempat batik itu sudah mulai jarang dikenal dulu ya. Namun pemerintah sudah gencar untuk melakukan pengenalan batik kepada masyarakat Indonesia, sehingga di era sekarang ini batik sudah mulai banyak dikenal, dan dengan corak-corak yang sangat cantik dan indah itu justru akan dikagumi oleh warga negara luar. Banyak juga orang-orang tokoh-tokoh dari luar negeri yang menggunakan batik untuk acara-acara resmi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Anak-anak tentu sudah tahu keberagaman di Indonesia meliputi keberagaman suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Jadi, meskipun keragaman itu menimbulkan perbedaan, sebaiknya masyarakat tetap bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingatkah kalian apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, masih ingat ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita mempunyai beragam suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tetapi kita dipersatukan oleh
negara kita, bangsa kita, yaitu Indonesia, supaya tidak terpecah belah. Anak-anak, jadi keberagaman itu dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada organisasi. Organisasi itu banyak sekali jenisnya ya. Salah satu contoh organisasi kecil yang ada di kelas kita yaitu struktur organisasi. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi wakil, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara. Jadi dalam organisasi tersebut bisa juga terdapat keragaman suku bangsa. Kalau di sekolah kita alhamdulillah tidak ada keragaman agama ya. Jadi di sekolah kita hanya ada satu agama, yaitu agama Islam. Anak-anak, organisasi itu sendiri merupakan pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan yang sama. Tentu saja tujuan itu merupakan tujuan yang baik untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari hal-hal yang dibutuhkan pada pembuatan iklan. Pada pembuatan iklan tentu saja memerlukan unsur-unsur yang harus ada pada sebuah iklan supaya iklan tersebut menjadi iklan yang baik. Ada beberapa hal yang harus kita butuhkan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan kata kunci. Kata kunci itu biasanya berupa judul ataupun topik. Selain judul, ada juga subjudul. Ada juga isi iklan harus kita siapkan. Kemudian visual yang menarik juga harus kita siapkan. Kemudian sasaran atau orang yang dituju juga penting. Kemudian jangan lupa tujuan iklan dibuat, misalkan untuk tujuan kesehatan, pendidikan, atau hal-hal yang lain. Nah, khusus iklan elektronik harus mempersiapkan naskah dan pemeran dengan jumlah karakter yang sesuai dengan naskah. Nah, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.